Hai Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore hari ini, Kintana bakal nemenin kamu untuk menyajikan informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Dan di episode kita kali ini, kita bakalan ngebahas salah satu item fashion yang dulunya hanya dipakai pada musim tertentu aja, tapi kini justru jadi fashion wajib bagi kebanyakan orang. Bahkan baru-baru ini ada tren unik dari penggunaannya. Ya, item fashion ini yang bakal kita bahas yakni sweater. Berbagai tren menarik bermunculan, salah satunya adalah tren menggunakan sweater pada 3 Desember. Di mana dari beberapa sumber yang udah before after rangkum ternyata oleh Conan Gray. Lantas seperti apa sih sebenarnya sejarah dan juga perkembangan dari penggunaan sweater sendiri? Selengkapnya akan kita bahas di before after. Kondisi musim hujan yang udaranya dingin ngebuat kita mencari outfit yang bisa menghangatkan tubuh. Salah satu item fashion yang bisa menjadi pilihan menarik adalah sweater. Fashion item yang satu ini kerap menjadi favorit karena mudah dipadu-padankan dengan outfit lainnya, seperti kemeja, kaos, ataupun blus. Nah, sweater sendiri juga terdapat beberapa jenis, meliputi sweater crew-neck, V-neck, dan juga turtleneck. Jika kita tarik ke belakang, lantas bagaimana sejarah dari sweater yang satu ini? Dilansir dari laman The New York Times, sweater telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Mulanya industri mode merancang busana ini sebagai outfit untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Kemudian pada tahun 1926, label Haute Couture menjadi label pertama yang merancang sweater dan sejak saat itu semakin banyak desainer yang ikut serta dalam tren sweater tersebut. Di sisi lain, baik Schiaparelli dan Chanel mengklaim bahwa mereka merupakan sponsor sebenarnya. Schiaparelli memulai karir fashionnya dengan merancangnya hingga ia dikenal sebagai dressmaker sweater. Sementara Chanel mengaku yang membuat tampilannya terlihat modis. Diketahui selama tahun 1930-an, Inggris tengah berada di kondisi yang dingin, dan kala itu kebanyakan warganya mengenakan kardigan. Masih dalam waktu yang sama, gadis-gadis Amerika justru mengenakan kardigan terbalik untuk memberikan kesan baru dari sweater lama. Lalu di tahun 1935 hadir tren memakai sweater ketat, dan pemakaian outfit ini pun semakin banyak diikuti hingga Perang Dunia Kedua. Setelah itu di tahun 1937, Chanel menghadirkan tren pemakaian sweater dengan mengenakan sejumlah aksesoris untuk makan di rumah. Setelahnya pola sweater dengan ukuran normal hingga ketat pun mulai terus digunakan. Sejumlah fashion designer pun berupaya merancang sweater dengan gayanya yang khas. Tren kian berkembang setelah hadirnya sweater turtleneck yang awalnya dikenakan oleh Liv Bank Bohemia. Setelah itu sejumlah selebritas lainnya ikut terlihat tampil mengenakan gaya sweater yang sama. Tren ini baru muncul kembali di tahun 1950-an yang dipopulerkan oleh Carmel Snow, editor Harper's Bazaar yang saat itu dengan membawa kembali sweater wool bermotif tebal. Di akhir 1950-an, Italia yang kala itu baru terlepas dari Perang Dunia Kedua menemukan pasar Amerika yang cukup besar yakni sweater dan gaun. Rajutan Italia yang memiliki gaya dengan harga yang cukup rendah sukses mencuri perhatian. Apalagi bagi mereka yang mengutamakan pakaian nyaman dan mengikuti tubuh. Tren sweater pun terus berlanjut di tahun 1960-an dengan adanya knit loose dan sweater turtleneck berukuran besar. Gaya berpakaian sweater pun akhirnya terus berkembang hingga saat ini. Ditambah industri mode seolah tak ada habisnya, menghadirkan tren baru dalam berpakaian sweater hingga membuatnya tampil tetap modis. Nah, gimana sekarang udah tahu kan sejarah dari sweater sendiri yang awal mulanya hanya dipakai untuk outfit musiman, kini jadi outfit of the day bagi kaula muda. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Hoodie dan sweater mungkin menjadi dua pilihan jenis pakaian yang sudah nggak asing di telinga kita. Jenis pakaian ini bahkan sudah sering kita gunakan sehari-hari. Nah, meski sama-sama berfungsi untuk menghangatkan tubuh, tapi tahu nggak sih kamu, hoodie dan sweater ternyata jenis pakaian yang berbeda. Perbedaan hoodie dan sweater terletak pada beberapa hal, seperti bahan hingga fitur tambahan. Nah, biar tahu apa sih perbedaan dari hoodie dan sweater itu, kita simak VT berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Perbedaan yang pertama berasal dari bahan dan juga material. Di dunia fashion, ada istilah sweater shirt, yakni pakaian tebal yang dipakai untuk menghangatkan tubuh. Sementara hoodie adalah salah satu varian dari sweatshirt. Pada umumnya, hoodie menggunakan bahan katun, French terry, atau campuran katun dan polyester. Sedangkan sweater adalah pakaian yang masuk kategori pakaian rajut karena umumnya terbuat dari bahan wool yang dirajut menggunakan mesin ataupun tangan. Kemudian hoodie menggunakan material yang lebih casual, sedangkan sweater menggunakan bahan yang lebih menghangatkan tubuh. Perbedaan selanjutnya yakni terletak pada fitur tambahan. Hoodie memiliki beberapa fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh sweater. Biasanya, hoodie dilengkapi dengan tudung kepala, kantong kanguru di bagian depan, dan juga zipper. Meski begitu, ada juga hoodie yang tidak memiliki kantong atau tidak memiliki zipper. Sementara itu, sweater lebih identik dengan kerah turtleneck yang menutupi leher dan tanpa kancing. Young blood made of gold, a mind you can't. Perbedaan hoodie dan sweater juga terdapat pada nilai keunggulan yang lebih ditonjolkan pada setiap produknya. Biasanya hoodie lebih menonjolkan grafis atau potongan dan jahitan yang menarik, sedangkan sweater lebih memberi daya tarik dari segi kualitas dan warna benang. Secara fungsi, hoodie dan sweater memang sama-sama digunakan untuk menghangatkan tubuh. Namun, secara spesifik, biasanya hoodie lebih digunakan sebagai pakaian sehari-hari yang tidak hanya menjadi penghangat tubuh saja. Hoodie juga bisa dipakai untuk berolahraga hingga menjadi statement style seseorang. Bahkan, banyak orang di luar negeri menggunakan hoodie sebagai pakaian biasa dan dilapisi lagi dengan jaket yang lebih tebal. Sementara sweater yang terbuat dari wool memang lebih sering dipakai saat cuaca dingin karena lebih memberi kehangatan pada tubuh. Selain itu, sweater juga sering dipakai sebagai outfit untuk momen-momen tertentu. Perbedaan hoodie dan sweater yang terakhir terletak pada penggunaannya di badan. Saat dikenakan, biasanya hoodie tidak membentuk tubuh seseorang karena memiliki potongan kain yang lurus bahkan cenderung boxy. Sedangkan sweater akan membentuk tubuh karena menggunakan bahan dan jenis jahitan yang agak mengkerut. Namun, sweater juga memiliki desain dan potongan yang beragam. Ada sweater yang bergaya casual, ada juga yang resmi. Selain itu, sweater juga tersedia dengan jenis potongan, seperti turtleneck, v-neck, crewneck, hingga bot. Nah, itulah dia tadi 5 perbedaan hoodie dan sweater yang wajib kamu ketahui. Semoga pembahasan tadi bermanfaat ya. Sesaat lagi Kintana bakal kembali lagi, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Kalau tadi kita udah ngulik sejumlah informasi menarik seputar sweater, kini saatnya kita bakal nyoba memadupadankan sweater menjadi outfit yang stylish dan juga trendy. Sweater sendiri merupakan jenis pakaian hangat lengan panjang tanpa kancing dan juga tudung kepala yang pada mulanya didesain untuk menghangatkan tubuh. Pada umumnya, jenis pakaian ini memang dipakai di wilayah yang memiliki suhu dingin. Namun, kini sweater bergeser menjadi berbagai variasi bahan dan juga model. Fungsinya pun mulai dari menghangatkan badan hingga menjadi item untuk menyempurnakan penampilan kamu. OTD sweater hijab pun kini digemari banyak kalangan. Pasalnya, pakaian ini dinilai simpel dan juga cocok jika dipadukan dengan berbagai jenis bawahan. Nah, Before After udah nyiapin nih beberapa inspirasi OTD buat kamu, so kita simak VT berikut ini.
Perpaduan antara sweater dan kulot memang menjadi andalan bagi banyak orang. Kedua item tersebut banyak dipilih karena nyaman dikenakan dan tetap stylish. Namun, OOTD sweater hijab dengan kulot ini akan semakin menawan jika disesuaikan dengan pemilihan warna yang juga tepat. Salah satu warna yang cocok untuk dipadukan adalah ungu dan juga putih. Kamu bisa memilih sweater warna ungu muda, lalu pilih kulot bertekstur garis warna putih. Perpaduan kedua warna dan item tersebut akan membuat penampilanmu makin fresh. Sebagai pelengkap, kamu bisa mengenakan pasmina warna beige dan juga tas berwarna putih. Selain cocok dipadukan dengan kulot, sweater juga sangat pas jika dipasangkan dengan celana jeans. Keduanya akan sangat cocok kamu kenakan untuk datang ke acara yang santai. Pilihan sweater yang bisa kamu padukan dengan celana jeans adalah sweater berbahan tebal dan dengan aksen tulisan di depan. Sementara warna yang bisa kamu pilih adalah warna yang elegan seperti warna putih. Hal itu supaya OOTD kamu tampak lebih berwarna dan tidak membosankan. OOTD sweater hijab selanjutnya akan menampilkan look yang anggun dan juga feminim. Perpaduan antara crowd neck yang tebal dengan align skirt membuat penampilanmu semakin menawan. Untuk pilihan warnanya, kamu bisa memilih warna yang netral seperti putih dan juga hitam. Lengkapi dengan hijab dan boots warna senada, OOTD kamu bisa kamu pakai untuk berbagai acara. Sweater kini tidak hanya tersedia dalam bentuk polos saja. Sweater motif pun semakin banyak dipilih untuk OOTD sweater hijab sehari-hari. Salah satu padu padan sweater motif yang bisa kamu gunakan adalah sweater motif kotak-kotak dan juga kulot polos. Jangan lupa pilih warna-warna earth tone seperti coklat agar penampilan kamu semakin elegan. Penampilan ceria bisa kamu dapatkan dengan memakai floral sweater warna biru. Sebagai perpaduannya, kamu bisa memakai skirt dengan aksen serutan di depan untuk menambah kesan yang manis. Supaya tidak berlebihan, padukan warna sweater yang warna biru dengan warna bawahan beige. Paduan ini akan membuatmu tampak manis sekaligus anggun dalam waktu yang bersamaan. Putih merupakan salah satu warna sweater favorit. Warna ini bisa dipadukan dengan bawahan apa aja sesuai selera. Supaya nggak membosankan, kamu bisa membuatnya lebih bervariasi dengan memakai pasmina warna coklat. Kamu juga bisa melengkapinya dengan aksesoris tas dan make up serba coklat. OOTD sweater hijab serba nude pink bisa kamu pilih untuk tampil ceria dan juga fresh. Sebagai atasannya, pilih oversize sweater yang lebar dan panjang. Untuk perpaduan yang pas, pasangkan oversize sweater dengan rok span berwarna senada. Kedua item tersebut akan membuat penampilan kamu semakin terlihat proporsional. Kamu juga bisa menambahkan aksesoris berupa topi dan sneaker untuk melengkapi OOTD kamu. Selain floral sweater, sweater dengan motif salur bisa kamu gunakan. Selain motifnya yang elegan, sweater ini juga cocok jika dipadukan dengan berbagai item. Salah satu perpaduan yang cocok dengan model yang ini adalah denim jeans. Kamu bisa memilih denim yang high waist agar tubuh terlihat lebih jenjang. Terakhir, OOTD sweater hijab basic yang bisa menjadi pilihan banyak orang adalah sweater warna hitam dengan jeans warna putih. Perpaduan warna monokrom ini akan membuat penampilan kamu makin mencolok tapi tetap simpel. Untuk melengkapi outfit monokrom kamu, kamu bisa mengenakan pula sepatu dan aksesoris serba hitam. Itulah dia 9 OOTD sweater hijab yang bisa kamu jadikan sebagai referensi. Kamu bisa memilih bawahan kulot, jeans, ataupun rok sesuai dengan apa yang ada di lemari kamu. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu Kintana mengingetin buat kamu fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.